Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Zuesti beserta rekan-rekan semua. Mohon izin, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Akuntansi Penempatan pada Bank Lain. Next. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Adib Muhammad Hasfian, Mega Utami, dan Rizky Fariza Muhammad Isa. Next. Pokok pembahasan kali ini yaitu pengertian penempatan pada bank lain, jenis-jenis penempatan pada bank lain, dan akuntansi penempatan pada bank lain. Next. Untuk yang pertama, ini ada pengertian penempatan pada bank lain. Next. Penempatan pada bank lain adalah penempatan atau tagihan atau simpanan milik bank pada bank lain untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional dalam rangka memperoleh penghasilan dan sebagai secondary reserve. Next. Untuk yang kedua, ada jenis-jenis penempatan pada bank lain yang akan dijelaskan oleh Adib. Jenis-jenis penempatan pada bank lain. Berikut adalah beberapa jenis penempatan bank lain yang dilakukan pada bank lain. 1. Giro. Giro merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi. 2. Interbank call money. Dalam transaksi clearing yang diadakan oleh Bank Indonesia, selalu ada yang kalah dan menang. Bagi bank yang kalah clearing, apabila tidak dapat menutupi kekalahannya, maka akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, bank yang mengalami kekalahan dapat meminjam uang dari bank lain yang dikenal dengan interbank call money. 3. Tabungan. Tabungan disimpan sebagai cadangan untuk berjaga-jaga dalam jangka pendek. 4. Deposit on call. Deposito dengan jangka waktu minimal 3 hari dan maksimal kurang dari sebulan. 5. Deposito berjangka. Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. 6. Sertifikat deposito. Diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu dengan jangka waktu yang bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Pencairannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun, apabila investor memerlukan dana, sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Fariza. Lalu berikutnya ada akuntansi penempatan pada bank lain. Next. Next. Penempatan call money antar bank. Di sini contohnya misalnya telah terjadi kontrak penempatan call money dari Bank BRI ke Bank Mandiri sebesar 20 miliar rupiah dengan bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 7 hari. Nah, pada tanggal terjadi kontrak itu, penempatan call money Bank BRI akan mencatat pada rekening administratif sebagai berikut. Untuk sisi debitnya itu ada fasilitas kredit yang belum ditarik. Lalu di kreditnya itu ada akun kontra dari fasilitas kredit yang belum ditarik sebesar 20 miliar rupiah. Lalu next. Pada tanggal pembukuannya ini, jurnalnya yaitu
penempatan pada bank lain sebesar 20 miliar di sisi debit dan kas clearing keluar sebesar 20 miliar di sisi kredit. Nah, pada saat yang sama dilakukan pengurangan atau penihilan rekening administrasinya dengan jurnal. Di sisi debitnya itu ada kontra fasilitas kredit yang belum ditarik sebesar 20 miliar dan di sisi kreditnya fasilitas kredit yang belum ditarik sebesar 20 miliar. Next. Nah, apabila timbul fee broker sebesar 5 juta, maka dilakukan pembayaran fee broker melalui sarana clearing dan dibukukan dengan jurnal pembukuan. Di sisi debitnya ini, fee brokernya itu 5 juta dan sisi kreditnya itu kas clearing keluar sebesar 5 juta. Nah, pada saat dilakukan akrual bunga secara harian oleh sistem yang besarnya adalah 1/360 hari dikali 20 miliar rupiah dikali 10%. Yang hasilnya itu sebesar 2.777.778 akan dilakukan pembukuan dengan jurnal, yaitu di sisi debit tagihan bunga penempatan pada bank lain dan sisi kreditnya penempatan penempatan pada bank lain yang dua-duanya sebesar 5.555.556. Next. Lalu pada saat jatuh tempo akan diterima kembali dana penempatan call money dari bank lain dan bunganya sebesar 7/360 hari dikali 20 miliar rupiah dikali 10%, yaitu sebesar 38.888.892 rupiah yang dibukukan dengan jurnal. Di saldo debitnya itu ada kas clearing masuk sebesar 10 miliar 38.888.892. Lalu di sisi kreditnya ada penempatan pada bank lain sebesar 10 miliar rupiah dan tagihan bunga penempatan pada bank lain sebesar 38.888.892. Next. Nah, misalkan lagi Bank BRI membeli SBI dengan fasilitas FASBI sebesar 10 miliar rupiah dengan bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 7 hari. Nah, pada tanggal dilakukan transaksi pembelian SBI akan dilakukan pencatatan pembukuan dengan jurnal sebagai berikut. Di debitnya itu penempatan pada BI atau FASBI sebesar 10 miliar rupiah. Di kreditnya itu ada giro BI sebesar 9.980.555.554 dan di kreditnya lagi itu sisanya ya. Next. Pada saat dilakukan amortisasi diskonto bunga SBI, dilakukan pembukuan selama 7 hari yang besarnya adalah 1/360 hari dikali 10 miliar dikali 10%. Hasilnya 2.777.778 dan dibukukan dengan jurnal yang di debitnya itu pendapatan bunga yang ditangguhkan FASBI sebesar 2.777.778 dan di kreditnya itu pendapatan bunga sebesar 2.777.778. Next. Selanjutnya yaitu ada pada saat jatuh tempo SBI akan dilakukan jurnal pembukuan sebagai berikut. Untuk di posisi debitnya itu ada giro BI sebesar 10 miliar rupiah dan di sisi kreditnya itu penempatan pada BI
dan juga FASBI sebesar 10 miliar rupiah. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.